Jika disebut nama Kuala Lumpur, apa yang ada di benak positif people semuanya? Ibu kota Malaysia, Menara Kembar Petronas, atau gedung tertinggi kedua di dunia? Yap, semua itu betul. Sejarah modern Kuala Lumpur dimulai pada tahun 1850-an ketika Raja Abdullah membayar buruh Cina untuk membuka tambang timah yang baru dan lebih besar. Mereka tiba di muara Sungai Gombak dan Sungai Klang untuk membuka tambang di Ampang. Tambang-tambang ini berkembang menjadi kawasan perdagangan yang semakin diterima sebagai kota perbatasan. Banyak kemelut yang dialami Kuala Lumpur seperti perang saudara Selangor, wabah penyakit, kebakaran, dan banjir. Di penghujung abad ke-19, Muhammad Taib bin Haji Abdul Samad, seorang saudagar Melayu asal Minangkabau, membuka kawasan Cokit dan Kampung Bahru sebagai kawasan permukiman masyarakat Melayu. Pada tahun 1880, ibu kota Selangor dipindah dari Klang ke Kuala Lumpur yang jauh lebih strategis. Pada tahun 1881, kebakaran dan banjir menghancurkan struktur kayu dan atap Kuala Lumpur. Presiden Inggris di Selangor, Frank Swettenham, bertindak dengan mewajibkan semua bangunan dibangun dari batu bata dan ubin saja. Kebanyakan bangunan baru menyerupai rumah toko di Cina Selatan. Dengan ciri kaki lima, transportasi ke kota ini dipermudah dengan pembangunan jalur kereta api. Lalu pembangunan semakin pesat pada tahun 1890-an, sehingga didirikan sebuah lembaga kebersihan atau Sanitary Board. Pada tahun 1896, Kuala Lumpur dipilih sebagai ibu kota negeri-negeri Melayu bersekutu yang baru. Berbagai komunitas datang menetap di Kuala Lumpur. Kaum Cina menetap di sekitar pusat perdagangan Medan Pasar di sebelah timur Sungai Klang. Orang Melayu, Chettiar, dan India Muslim menetap di sepanjang Java Street atau kini Jalan Tun Perak. Lapangan yang kini dikenal sebagai Lapangan Merdeka merupakan pusat kantor pemerintahan Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Kuala Lumpur dikuasai oleh tentara Jepang dari 11 Januari 1942 hingga 15 Oktober 1945. Pada tahun 1957, federasi berhasil meraih kemerdekaan dari Britania Raya dan Kuala Lumpur dipilih menjadi ibu kota. Setelah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, kota ini juga dipilih sebagai ibu kota negara. Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sekitarnya merupakan kawasan yang paling pesat pembangunan ekonominya di Malaysia. Walaupun kantor pemerintahan pindah ke Putrajaya, kota ini tetap menjadi pusat ekonomi, keuangan, bisnis, asuransi, properti, media, dan kesenian negara. Badan-badan penting seperti Bank Negara Malaysia, Komisi Perumahan Malaysia, dan Komisi Sekuritas Malaysia, serta kebanyakan kedutaan dan misi diplomatik tetap berada di Kuala Lumpur. Arsitektur Kuala Lumpur merupakan paduan pengaruh kolonial Asia, Melayu Islam, modern, dan postmodern. Sebagai sebuah kota yang relatif muda dibandingkan dengan ibu kota lainnya di Asia Tenggara seperti Bangkok, Jakarta, dan Manila, kebanyakan bangunan di masa kolonial di Kuala Lumpur dibangun sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Bangunan-bangunan ini menunjukkan gaya Moor, Tudor, Neo-Gothic, atau Yunani Spanyol. Sebelum Perang Dunia Kedua, di sekitar pusat kota lama terdapat banyak rumah toko, kebanyakan bertingkat dua. Rumah-rumah toko ini terinspirasi dari tradisi Cina peranakan dan Eropa. Walaupun sebagian telah dirobohkan untuk pembangunan baru, masih banyak rumah toko lama yang berdiri di sekitar wilayah Medan Pasar, Jalan Petaling, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Dorai Sami, Bukit Bintang, dan Tengkak Tongsin. Setelah kemerdekaan Malaysia, banyak bangunan bergaya Islam yang berdiri di ibu kota. Beberapa bangunan bergaya Islam adalah Menara Telekom, Menara Maybank, dan Kompleks Daya Bumi. Contoh lain adalah Menara Kembar Petronas yang didesain menyerupai motif-motif dalam seni Islam. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, bangunan bergaya modern dan postmodern semakin bermunculan seiring dengan perkembangan ekonomi. Bangunan-bangunan lama seperti rumah bok terpaksa dirobohkan untuk digantikan dengan bangunan baru. Bangunan-bangunan dengan kerangka kaca berjamuran di Kuala Lumpur seperti Menara Kembar Petronas dan Kuala Lumpur Convention Center.
Sebagai ibu kota termuda di Asia Tenggara, pertumbuhan Kuala Lumpur tentu sangat pesat dibandingkan Bangkok, Manila, dan Jakarta. Kini Kuala Lumpur memiliki gedung bertingkat sebanyak 101 gedung di atas ketinggian 150 meter, 42 gedung di atas 200 meter yang kami lansir dari databox.katadata.co.id. Kawasan Bukit Bintang yang kini semakin semarak dengan LED membuatnya semakin berasa di Times Square New York loh. Gemerlap cahaya lampu billboard, lalu lalang manusia, dan kehidupan malam di kawasan Bukit Bintang ini luar biasa. New York dari Southeast Asia. Terima kasih, itu tadi sedikit fakta tentang Kuala Lumpur yang berhasil kami rangkum dari sumber Wikipedia. Jangan lupa di subscribe.